Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sesi yang kedua mata kuliah akuntansi keuangan 1, kita akan membahas tentang salah sebuah laporan keuangan, yaitu balance sheet atau neraca. Tentu Anda sudah mengenal laporan keuangan yang lainnya seperti profit and loss report atau laporan laba rugi dan juga laporan perubahan modal. Nah, sesudah kita menghasilkan laporan laba rugi dan juga perubahan modal, maka kita akan membuat balance sheet. Sebelum masuk ke situ, saya ingin mengingatkan kembali beberapa asumsi dasar akuntansi yang setiap mahasiswa yang mempelajari akuntansi harus memahami asumsi dasar dari akuntansi. Ada setidaknya 4 asumsi dasar yang melandasi proses penyusunan laporan akuntansi. Di antaranya adalah asumsi economic entity assumption atau entitas. Intinya adalah dalam asumsi entitas ekonomi ini, sebuah entity atau entitas ekonomi atau perusahaan itu harus memisahkan pencatatan akuntansi antara perusahaan itu sendiri dengan aktivitas pribadi dari pemegang saham atau pemilik. Jadi tidak boleh dicampur baur ya. Yang transaksi pribadi ya transaksi pribadi, yang transaksi perusahaan ya transaksi perusahaan, tidak boleh dicampur aduk karena nanti akan menjadi susah. Ini ada contoh misalnya Pak Andi pengusaha restoran, maka misalnya dia menyewa restoran sekaligus tempat tinggal untuk pribadi. Nah, tentu listriknya mungkin menyatu gitu ya, tetapi tetap harus ada asumsi dari listrik itu berapa persen yang dipakai untuk restoran dan berapa persen yang dipakai untuk pribadi. Karena kalau tidak dipisahkan, maka akan menjadi susah nanti pencatatannya. Tetap harus kita pisahkan listrik yang buat rumah itu berapa persen, dan listrik yang untuk restoran itu berapa persen, sehingga setiap ada tagihan bisa ditentukan berapa besarnya pengeluaran yang untuk restoran, sehingga bisa dicatat ke dalam pencatatan di perusahaan. Tentu saja pembayaran untuk listrik rumah itu tidak boleh dibiayai oleh perusahaan. Jadi harus dari kantongnya Pak Andi itu sendiri ya, dan tidak dicatat dalam keuangan perusahaan. Sehingga bisa disimpulkan bahwa entitas ekonomi maksudnya adalah ada pemisahan pencatatan transaksi perusahaan sebagai entitas ekonomi dengan transaksi pemiliknya sebagai individu dan juga transaksi entitas ekonomi lainnya. Misalnya Pak Andi punya usaha yang lainnya lagi, ya, maka juga harus dicatat dalam laporan keuangan tersendiri. Kemudian yang kedua adalah asumsi kelangsungan hidup atau going concern assumption. Asumsi ini menyatakan bahwa intinya kita harus beranggapan bahwa perusahaan itu akan tetap beroperasi dalam jangka waktu yang tidak terbatas. Meskipun seperti misalnya sekarang sedang ada corona, pandemi, tetap kita harus berasumsi bahwa perusahaan ini jalan terus, sehingga pencatatannya juga akan jalan terus. Karena kalau misalnya sudah ada asumsi kita tidak akan berjalan 3 bulan lagi, maka hitungannya sudah beda, ya, pencatatannya sudah beda. Aset-asetnya mungkin sudah akan dilego atau dilikuidasi, sehingga tidak boleh kita mengasumsikan bahwa perusahaan ini akan segera berakhir. Meskipun
seandainya keadaan itu memburuk kemudian berhenti, tapi itu lain cerita ya. Tetapi seandainya belum ada hal-hal yang diputuskan untuk hal itu, maka harus tetap diputuskan bahwa perusahaan itu akan bertahan dalam jangka waktu yang tidak terbatas. Ya, jadi dia akan going concern, akan terus berjalan. Ya, jadi dalam praktek akuntansi yang berlaku umum, penyusutan atas aset tetap dan penggolongan aset serta kewajiban ke dalam lancar dan tidak lancar timbul karena ini tadi adanya asumsi kesinambungan usaha. Ya, jadi diasumsikan dia akan berjalan terus. Yang ketiga adalah asumsi unit moneter atau monetary unit. Jadi intinya kalau yang asumsi ini adalah bahwa semua yang dicatat dalam akuntansi itu harus dinyatakan dalam satuan mata uang atau monetary unit. Jadi berapa dolar misalnya atau berapa rupiah harus dalam bentuk mata uang. Tidak boleh kalau kita mencatatnya misalnya gula 3 karung. Misalnya kita punya aset ya atau inventory, gula 3 karung. Kemudian gandum 10 karung misalnya. Nah, ini akan susah mencatatnya. Nah, tapi itu semuanya harus dirupiahkan. Misalnya 3 karungnya itu berapa? Apakah misalnya 3 juta misalnya seperti itu. Kemudian yang 10 karung tadi berapa? 10 juta misalnya. Jadi harus dihargai 13 juta. Seperti itu ya. Jadi harus dihitung dalam monetary unit assumption. Kemudian yang keempat adalah time period assumption atau asumsi periodisitas. Intinya bahwa aktivitas perusahaan itu sebenarnya dibagi menjadi periode-periode gitu ya. Bisa bulanan, monthly, kemudian quarter itu 3 bulan, semester itu 6 bulan, atau annually atau tahunan. Yang paling umum adalah tahunan. Fungsinya apa? Fungsinya agar kita bisa menilai ya kinerja dari unit ekonomi tersebut. Karena ada pembatasan periodisitas tadi, sehingga kita bisa membandingkan perusahaan itu dari waktu ke waktu, coba dievaluasi dan juga dibandingkan prestasinya, kinerjanya. Ya, jadi wajar jika laporan keuangan itu nanti ada hitungannya misalnya periode berakhir 31 Desember tahun sekian. Nah, itu kemudian di tahun berikutnya dia akan mulai dari nol lagi. Untuk yang rekening-rekening nominal ya, yang laba ruginya akan dimulai kembali. Sedangkan untuk rekening-rekening neraca akan terus berjalan. Nah, itu tadi adalah 4 asumsi yang dipakai dalam akuntansi. Nah, sekarang kita akan melihat siapa sih sebenarnya user dari laporan akuntansi itu. Ya. Kita bisa melihat bahwa ternyata pengguna laporan akuntansi itu terbagi dua. Ada internal users dan external user. Jadi ada pemakai yang dari dalam perusahaan dan ada pemakai yang dari luar perusahaan. Kalau yang dari dalam internal itu dibagi tiga, ada owners ya, pemilik, bisa pemilik saham atau pemilik perusahaan, itu owners. Dia merasa perlu untuk membaca laporan akuntansi karena dia berkepentingan terhadap perusahaan yang dia miliki. Perusahaannya ini arahnya udah benar atau belum gitu. Karena perusahaan ini ia serahkan kepada managers, yaitu orang-orang yang dibayar untuk menjalankan perusahaan. Nah, manajer ini perlu laporan akuntansi agar dia bisa mengarahkan perusahaan ini mau dibawa kemana gitu, karena dia nanti bertanggung jawab kepada owners ya, dan juga untuk pembagian bonus misalnya atau jasa produksi
itu kan akan dilihat dari hasil yang dicapai dalam setiap tahun. Sehingga dia seperti masinis atau seperti driver ya, dia harus tahu arahnya perusahaan ini sudah benar atau belum. Itu dari sisi managers. Nah, dari employees atau pegawai ini juga harus tahu sebenarnya informasi akuntansi, karena dia itu sedang bekerja dalam sebuah perusahaan. Ibaratnya dia ada di dalam kapal. Nah, kapalnya ini bermasalah atau enggak dia harus tahu. Kalau misalnya kapalnya ini bermasalah, maka dia harus segera siap-siap pindah ke kapal lain. Itulah sebabnya employees sebenarnya mempunyai urgensi untuk memahami laporan keuangan atau accounting information untuk dia berhati-hati ya atau berjaga-jaga terhadap keputusan yang dia ambil. Nah, itu tadi adalah dari internal users, ya, pemakai dari internal. Nah, kalau dari eksternal ini ada banyak ya, ada investor, lenders, supplier, customer, kemudian tax authorities, ya, kantor pajak, kemudian government, auditor, dan juga masyarakat umum. Intinya mereka ini adalah berkepentingan untuk membaca laporan akuntansi karena mereka mempunyai kepentingan terhadap perusahaan tersebut. Misalnya investor, ya berarti dia kan saat menginvestasikan dia harus tahu perusahaan ini benar atau enggak. Jangan-jangan nggak benar, kemudian dia sudah menginvestkan uangnya, ternyata kemudian perusahaannya gulung tikar. Nah, pasti kan nggak mau ya. Kalau lenders ini yang ngasih pinjaman ke perusahaan, dia juga harus tahu kira-kira nih perusahaan ini bisa ngembaliin nggak dana yang dipinjamkan tadi. Ya, seperti itu. Customer dan juga tax authorities dan yang lain-lainnya juga harus tahu karena mereka punya kepentingan atas itu. Nah, itu tadi user dari accounting information dalam sebuah perusahaan. Itu tadi apa yang mereka perlukan, reason-nya sudah ada di sini di halaman berikutnya. Nah, intinya semua berkepentingan terhadap laporan keuangan sehingga mereka akan jadi pembaca dari laporan keuangan. Tentu saja syaratnya mereka harus paham membaca laporan keuangan. Sebabnya Anda yang sedang kuliah juga harus paham atau belajar tentang laporan keuangan agar Anda bisa membaca laporan keuangan itu sendiri. Ini adalah tujuan pelaporan akuntansi atau pelaporan keuangan. Intinya adalah memberikan informasi tentang posisi keuangan perusahaan, likuiditasnya, dan juga solvabilitasnya atau solvensinya. Kemudian menginformasikan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba atau earning power. Dan juga perusahaan itu ada kemampuan mendatangkan aliran kas nggak, cash flow nggak. Karena banyak juga perusahaan yang laba, tapi cash flow-nya nggak bagus. Karena semua penjualannya dalam bentuk piutang. Jadi masih belum dibayar lah gitu. Jadi sehingga tidak ada dana di perusahaan tersebut. Itu juga kurang bagus ya. Kemudian laporan keuangan juga menunjukkan prestasi manajemen dalam mengelola sumber ekonomi. Dan juga ini merupakan pertanggungjawaban manajemen terhadap apa yang sudah dia lakukan selama satu periode laporan keuangan. Nah, ini adalah accounting report jenis-jenisnya. Tadi saya sudah menceritakan sedikit di depan, adalah laporan laba rugi atau bahasa Inggrisnya profit and loss report. Kemudian ada laporan perubahan modal atau laporan ekuitas, bahasa Inggrisnya adalah equity report. Dan yang akan kita pelajari adalah neraca atau laporan posisi keuangan atau juga disebut sebagai balance sheet. Ini adalah contoh-contoh dari neraca, bentuknya adalah seperti ini. Kalau Anda lihat, intinya dia adalah ada dua sisi ya, sebelah kiri dan sebelah kanan. Sebelah
kiri ini adalah apa yang disebut sebagai aset atau aktiva. Ya. Aset itu terdiri dari banyak unsur di sini. Ada aset lancar, ada aset tetap. Ya. Nah, jumlahnya yang sebelah kiri ini harus sama dengan jumlah yang sebelah kanan. Sebelah kanan ini adalah kewajiban atau hutang dan modal. Ya. Jadi jumlahnya ini nanti harus balance. Misalnya sebelah kiri ini 3680, maka yang sebelah kanan juga harus 3680. Nah, ini adalah salah satu contoh neraca yang paling sederhana ya. Nah, dia sebenarnya unsur-unsurnya sangat banyak ya. Tapi saat kita latihan biasanya hanya seperti ini. Bisa dilihat kalau di sini lebih complicated sedikit. Jadi ada unsur-unsur dari aktiva lancar atau aset lancar, kemudian aset tetap. Ini ada aset lainnya atau aktiva lainnya. Sebelah sini ada kewajiban atau utangnya, ada utang lancar, utang jangka panjang, dan ekuitas atau modal. Ya, ini contoh-contoh saja ya. Nah, kita lihat yang di sini, ini jauh lebih lengkap lagi atau lebih rumit lagi. Di sini jenis-jenisnya sangat banyak, ya, akun-akunnya sangat banyak, ya. Tapi intinya aset adalah harus equal atau sama dengan kewajiban dan ekuitas. Sebelah kiri harus sama dengan sebelah kanan, ya. Ini contoh neraca sebuah koperasi, ya. Dan kalau ini adalah neraca dari bank syariah, ya, sebuah perusahaan yang sudah go public, maka dia harus atau punya kewajiban untuk menampilkan laporan keuangannya dalam media massa, ya, atau dalam websitenya. Nah, ini sehingga kita bisa mendownload atau masyarakat bisa mendownload laporan keuangan. Anda bisa lihat bahwa untuk aset saja nih ya, ada kas, investasi, piutang, ya, sangat banyak. Kemudian aset tetap, ya. Kemudian di sebelah sini ada aset lainnya. Nah, jumlah ini adalah sisi asetnya, 22 miliar. Ya, betul. Lebih ya. Ini sebelah sini adalah jumlah asetnya, kemudian sisi sebelah kanan, tapi ini penyajiannya adalah dari atas ke bawah. Yang di bawahnya ini adalah sisi yang lainnya lagi, yaitu kewajiban dan ekuitas ya, sebelah sini. Ini, nah jumlahnya ini adalah sisi sebelah kanan. Ini kalau neraca yang perusahaan yang sudah besar memang cukup rumit ya. Tetapi kita untuk belajar kita pakai yang model yang awal-awal tadi. Intinya kalau digarisbesarkan adalah seperti ini, elemen dari neraca itu ada aset di sebelah sini, ya, tapi nanti unsur-unsurnya banyak ya, ada aset lancar, aset lain, aset tetap, gitu. Kemudian liability atau liabilitas atau kewajiban, atau juga disebut dengan utang ya. Banyak unsur-unsurnya, ada utang lancar, utang jangka panjang, utang lainnya gitu ya. Kemudian yang paling bawah adalah ekuitas. Jadi aset harus seimbang dengan jumlah liabilitas dan ekuitas. Di sini nanti Anda bisa membaca sendiri apa itu aset, apa itu liabilitas, dan apa itu ekuitas. Ya. Termasuk contoh-contohnya ya. Anda bisa melihat di situ. Termasuk informasi apa aja sih yang ditampilkan dari neraca dan juga keterbatasan neraca. Nah, penggolongannya juga ada di sini, nanti Anda bisa membaca sendiri, termasuk susunan neraca, itu apa saja, sebelah kiri apa saja, sebelah kanan apa saja, nanti Anda bisa membaca sendiri. Semua sudah saya tuliskan di sini. Silakan dibaca sendiri. Nanti kalau ada yang kurang paham, Anda bisa bertanya pada saya melalui
Baik, itu garis besarnya tentang sesi kedua ini, tentang neraca. Kita bertemu lagi di sesi selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.